Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Audia Citra dengan nomor NPM 2023001004. Di video kali ini saya akan mempresentasikan teori ulangan tengah semester penghantar teknologi informasi dengan dosen pengaku Bapak Hendra Kosasi. Teori yang akan dibahas yang pertama, pengertian teknologi informasi, yang kedua, software-software berdasarkan jenis dan fungsinya, yang ketiga, hardware input dan fungsinya, dan yang terakhir, nama-nama hardware proses dan fungsinya. Teknologi informasi sering disingkat dengan TI, sedangkan istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah Information Technology atau IT. Teknologi informasi merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam hal membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Ruang lingkup IT meliputi berbagai bidang seperti perangkat lunak, perangkat keras, sistem informasi, dan sebagainya. Teknologi informasi juga bisa diartikan sebagai bidang keilmuan yang meliputi teknologi komunikasi untuk memproses, menyimpan, dan mengirimkan data atau informasi melalui jalur komunikasi yang cepat. Dari pengertian di atas, kita bisa mengambil kesimpulan jika teknologi informasi tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya komunikasi. Makanya kita sering mendengar istilah teknologi informasi dan komunikasi, atau bisa disebut TIK. Software berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada sistem operasi. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur tiap-tiap perangkat keras yang telah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, sistem operasi juga memiliki fungsi dalam menerjemahkan kegiatan serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user CPU. Sehingga perintah dari user tersebut dapat dikerjakan oleh komputer dengan baik. Mayoritas program software dirancang untuk bekerja hanya untuk kompatibel dengan satu sistem operasi perusahaan seperti hanya Windows atau Microsoft atau hanya macOS atau Apple. Yang kedua ada bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Fungsi bahasa pemrograman adalah untuk memerintahkan komputer untuk mengolah data sesuai dengan logika yang diinginkan oleh programmer. Yang ketiga ada program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat memiliki fungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya, yaitu salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan sebagainya. Yang kedua ada software berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Fungsi utama firmware adalah memulai perangkat saat Anda menyalakan atau menghidupkannya. Yang kedua ada freeware, merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Fungsinya dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti penjelajahan web, perlindungan virus, pemulihan data, pemutaran media, dan permainan. Yang ketiga ada adware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Fungsinya yaitu mendorong pengguna untuk mengklik iklan-iklan ini sehingga mengembang adware sebagai imbalan dari pengiklanan. Yang keempat ada open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Fungsinya yaitu sebagai inovasi, kelincahan, teknologi, stabilitas, dan sebagainya. Yang kelima ada malware, merupakan salah satu jenis software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Fungsinya menimbulkan kekacauan dan mencuri informasi atau sumber daya untuk keuntungan finansial atau tujuan sabotase belaka. Yang keenam ada shareware, merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Fungsinya untuk mendorong pengguna untuk membeli perangkat lunak secara permanen. Yang terakhir ada spyware, adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Fungsinya mengumpulkan data pribadi dan rahasia pengguna tanpa izin. Hardware input, yang pertama ada mouse. Fungsinya yaitu untuk menggerakkan kursor, memilih dan membuka objek, menyeret dan menjatuhkan, drag and drop, mengulang halaman atau scrolling, kanan untuk opsi tambahan, zoom in atau zoom out. Yang kedua ada keyboard. Fungsinya yaitu untuk input data, navigasi, kontrol sistem, perintah, dan shortcut. Yang ketiga ada webcam, sebagai kamera digital yang terhubung ke komputer atau laptop melalui USB. Yang keempat scanner, yaitu mengubah dokumen fisik atau gambar menjadi format digital. Yang kelima ada mikrofon, yaitu mengubah suara menjadi sinyal listrik yang dapat dikirimkan melalui perangkat komunikasi. Yang keenam ada touchpad. Dan yang terakhir ada cam scanner, yaitu untuk men-scan barcode yang ada. Yang selanjutnya ada hardware proses. Yang pertama ada CPU. CPU berfungsi sebagai otak komputer. Yang kedua ada motherboard, yaitu fungsi utama motherboard adalah sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga ada RAM.
berfungsi untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan perangkat saat sedang beroperasi. Yang keempat ada power supply, yaitu mengubah arus listrik dari sumber daya menjadi tegangan, frekuensi, dan arus yang sesuai untuk memasuk daya dan ke perangkat listrik. Yang kelima ada VGA card, yaitu mengubah arus listrik dari sumber daya menjadi tegangan, frekuensi, dan arus yang sesuai untuk memasuk daya ke perangkat listrik. Dan yang terakhir, fungsi utama kartu suara adalah untuk mengubah informasi audio antara suara analog dan data digital. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Audia Citra dengan nomor NPM 2023001004. Di video kali ini saya akan presentasikan video praktek aplikasi Excel. Di sini saya sudah mempunyai data Hotel Cilegon Labuan laporan sewa dengan keterangan kode kamar X premium dengan harga 900.000, kode Y platinum dengan harga 700.000, dan kode Z magnum dengan harga 500.000. Untuk kode kamar yaitu sama dengan yang pertama sama dengan if kurung buka C5 sama dengan kutip X kutip lagi titik koma kutip titik koma kutip. Untuk kode X adalah premium kutip titik koma if lagi kurung buka C5 sama dengan tanda kutip. Kode selanjutnya adalah Y kutip titik koma kutip lagi. Kode Y adalah platinum kutip selanjutnya titik koma lagi kutip. Kode selanjutnya yaitu magnum kutip, lalu kurung tutup. Di sini penggunaan if 2 kali, berarti kurung tutupnya ada 2. Enter. Selanjutnya tarik ke bawah. Data nama kamar sudah sesuai dengan keterangan yang ada. Untuk rumus biaya yaitu sama dengan if kurung buka C5 kurung buka F C5 sama dengan tanda kutip lalu X kutip titik koma maaf ada kesalahan titik koma harganya yaitu 900.000 titik koma lagi if lagi kurung buka C5 sama dengan tanda kutip selanjutnya Y kutip titik koma harga selanjutnya itu 700.000 titik koma
Harga selanjutnya yaitu 500.000. Kurung bukanya 2 kali karena penggunaan if ada 2. Enter. Tarik ke bawah. Data biaya juga sudah sesuai dengan keterangan yang ada. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.